Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Dakwah akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Anggotanya ada saya Fatimah Nabila, Inggit Wulan Junior, dan juga Hikmah Maulida Sani. Langsung saja kita mulai. Komunikasi adalah hal yang penting untuk menyampaikan pesan dan menyebarkan sebuah ide, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menggunakan komunikasi tertulis dan lisan sesuai dengan kebutuhan. Komunikasi tertulis digunakan ketika ada informasi yang harus disimpan untuk digunakan sebagai referensi di masa depan, dan menggunakan komunikasi lisan jika informasi harus dikomunikasikan kepada umatnya secara terburu-buru atau lebih segera. Komunikasi didefinisikan sebagai atribut dari sistem sosial yang melibatkan dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, menurut Kazim pada tahun 2013. Komunikasi dalam Islam bersifat universal, sehingga tidak dipengaruhi oleh perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, budaya, atau kebangsaan. Islam adalah agama yang komunikatif. Dibuktikan dengan proses komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat Islam melalui perkembangan Nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau interpersonal communication bisa diartikan sebagai komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal menuntut kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual yang bergantung kepada keadaan, budaya, dan juga konteks psikologikal. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal dalam kajian Islam. Komunikasi dalam Islam merupakan proses menyampaikan pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam pesan maupun metode penyampaiannya. Al-Quran menggunakan konsep-konsep seperti balaghah, dakwah, basyir, nadhar, takdirah, dan mau'izah untuk mengkomunikasikan sebuah pesan Allah kepada manusia. Panduan pertama dan utama adalah Al-Quran, mengkomunikasikan prinsip-prinsip dasar Islam dan meletakkan dasar perilaku Islam. Panduan yang kedua adalah sunnah atau perbuatan, ucapan, atau biasa disebut hadis, yang berasalkan dari Nabi Muhammad. Lalu menguraikan dan mengklarifikasi prinsip-prinsip ini dan menghubungkannya dalam kehidupan nyata. Walaupun Al-Quran secara spesifik tidak menjelaskan komunikasi secara khusus, tetapi ada banyak ayat yang memberikan gambaran umum konsep komunikasi. Beberapa kata dalam Al-Quran diasumsikan sebagai penjelasan dari bentuk pesan maupun metode komunikasi, yaitu qaulan sadidan, qaulan masyura, qaulan layyi'an, qaulan kariman, qaulan marfu'an, dan qaulan baligan. Lalu di sini ada arti-artinya, yaitu qaulan sadidan yaitu berbicara dengan benar, karena menyampaikan pesan yang benar adalah syarat untuk mencapai kebenaran amal. Lalu ada qaulan masyura, yaitu perkataan yang sopan, tidak merendahkan martabat orang lain, tidak menghina, tidak merendahkan kemuliaan orang, tidak mengungkit segala kebaikan yang pernah dilakukan atau diberikan kepada orang lain. Lalu ada qaulan layyi'an, yaitu komunikasi dengan lemah lembut, persuasif, memahami lawan bicara, dan mampu mengendalikan emosi. Lalu ada qaulan kariman, yaitu perkataan mulia, mengandung isi pesan, cara tujuannya selalu lembut, penuh hormat, dan mencerminkan akhlak yang terpuji dan juga mulia. Lalu ada qaulan marfu'an, yaitu berkata bijak, berisi ungkapan yang baik, ramah, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan, tidak kotor, dan tidak menstimulasi komunikan untuk berbuat jahat, berisi pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Lalu yang terakhir ada qaulan baligh, yaitu perkataan yang jelas maknanya, terang dan tepat mengungkapkan apa yang ingin dikehendaki. Selanjutnya yaitu sistem komunikasi interpersonal. Menurut Dr. S. Jalaluddin Rahmat, lewat bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, beliau menjelaskan sistem dalam komunikasi interpersonal berupa persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan juga hubungan interpersonal.
Selanjutnya ada persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Kecamatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberikan makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan 5 hal, yaitu pertama, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Kelima, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubah. Selanjutnya, konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, yaitu pertama, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. Kedua, membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri akan menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. Ketiga, percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai komunikasi appreciation. Orang yang apresiasif dalam komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu. Yang keempat, selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa yang kita bersedia membuka diri atau terpaan selektif. Bagaimana kita mempersepsi pesan atau persepsi selektif, dan apa yang kita ingat atau ingatan selektif. Selain itu, konsep diri juga berpengaruh dalam penyediaan pesan atau penyediaan selektif. Selanjutnya ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh atraksi interpersonal. Dalam hal pertama itu ada penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Yang kedua itu ada efektivitas. Efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikasi. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita kurang sukai, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan kita dipahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Anita Taylor mengatakan, komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting.
Lebih jauh, Jalaluddin Rahmat memberi catatan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu 1. Percaya, yang kedua sikap suportif, dan yang ketiga sikap terbuka. Lalu percaya atau trust. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Percaya pada orang lain akan tumbuh bila ada faktor-faktor sebagai berikut, yaitu 1. Karakteristik dan maksud orang lain. Artinya, orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu. Orang itu memiliki sifat-sifat bisa diduga, diandalkan, jujur, dan juga konsisten. Lalu kedua, hubungan kekuasaan. Artinya, apabila seseorang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka orang itu akan patuh dan tunduk. Lalu ketiga, kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Yaitu bila maksud dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Nah, jadi kita akan percaya kepada seseorang ketika kita sudah melihat bahwa lawan bicara kita ini dapat diandalkan dan memiliki sifat yang jujur. Di saat itu juga kita akan lebih mudah percaya kepada orang itu, dan komunikasi antara kita dengan lawan bicara kita akan menjadi lebih baik dan juga lancar. Lalu ada sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Sikap suportif akan meningkatkan kualitas dalam berkomunikasi. Beberapa ciri sikap suportif yaitu 1. Evaluasi dan deskripsi, yaitu kita tidak perlu memberikan kecaman atas kelemahan dan kekurangannya. Lalu kedua, orientasi masalah, yaitu mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, mengajak orang lain bersama-sama, menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, spontanitas, yaitu sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Nah, lalu di sini sikap suportif yaitu yang dimana ketika kita menerapkan sikap suportif ini akan memberikan efektivitas yang lebih baik untuk komunikasi kita terhadap orang lain. Karena dengan adanya sikap suportif ini akan mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi. Sikap defensif itu seperti menolak mentah-mentah ketika ada orang memberikan saran kepada kita, tidak mau mengaku salah, dan juga lain-lain. Lalu, sikap terbuka. Karakteristik orang yang memiliki sikap terbuka yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Kemampuan menilai secara objektif, kedua, kemampuan membedakan dengan mudah, ketiga, berorientasi pada isi, keempat, mencari informasi dari berbagai sumber, kelima, kesediaan mengubah keyakinannya, dan keenam, profesional. Komunikasi interpersonal itu dapat terhalangi oleh gangguan komunikasi seperti adanya kesombongan, sifat malu, dan lain-lain. Nah, jadi terakhir ini ada sikap terbuka, yaitu ketika kita sudah percaya dan terbuka terhadap lawan bicara kita, tidak banyak malu untuk berbicara, maka komunikasi kita dengannya bisa berjalan dengan semakin lancar. Ya, jadi komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi interpersonal berperan penting sampai kapanpun selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya. Ya, jadi dengan adanya komunikasi interpersonal ini akan membuat kita lebih akrab dengan orang lain. Karena komunikasi itu adalah salah satu kunci dalam suatu hubungan yang baik, yaitu hubungan dengan keluarga, teman, dan juga lain-lain. Ya, sekian penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi komunikasi interpersonal ini. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.